Pemirsa, para Menteri Kabinet Merah Putih pun telah tiba di Magelang dan hari ini merupakan hari pertama mereka digembleng langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu apa saja agenda yang akan mereka ikuti selama 3 hari berada di Akademi Militer Lembah Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah? Kita akan langsung membahasnya, pemirsa, bersama dengan mantan Gubernur Lemhanas, Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, dan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Mas Dede dulu. Mas Dede, kalau yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan tujuan dilakukan agenda pembekalan di Akmil adalah untuk membangun solidaritas ya. Tapi pertanyaannya, kenapa Akmil dipilih sebagai lokasi untuk pembekalan, Mas Dede? Ya, semua orang juga tahu ya bahwa Magelang terutama itu adalah simbol perjuangan. Jadi perjuangan bangsa yang panjang ini lekat sekali ya kaitannya dengan Magelang dan sekitarnya. Itu yang pertama, Magelang dulu ya. Lalu yang kedua, Akmil ini memang erat ya dengan seorang Prabowo Subianto yang juga berlatar belakang militer. Artinya begini, apakah kita tidak bangga ya ketika kita melihat seorang presiden ya ke tempat menggunakan seragam yang dimana itu mengingatkan dia bahwa presiden kita ini pernah atau bersedia ya untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa ini. Itulah yang ingin diingatkan oleh Presiden Prabowo terkait dengan tempat ya, yaitu di Akmil, terkait dengan juga seragam. Nah, kalau misalnya kita lihat kepada ceramah Pak Prabowo tadi ya, kami melihat di situ sebenarnya lumayan panjang, tapi ada 4 keywords atau kata kunci. Yang pertama, betul, memang ini adalah kedisiplinan ya. Kedisiplinan di sini yang dimaksud adalah para anggota kabinet ini diharapkan ya itu untuk tune in lagi dengan kedisiplinan, artinya apakah mereka on the right path gitu ya, apakah mereka tidak mau ke kiri dan ke kanan terus ya, jadi mereka harus selalu berada di rel ya, disiplin untuk tetap berada di rel gitu ya. Lalu yang kedua adalah keteraturan ini adalah bagian dari membangun sebuah tim yang dimana ini adalah bagian penting dari tujuan kenapa diadakannya retreat ini ya. Dan kebersamaan ini adalah membangun chemistry di antara para anggota kabinet ya, menyingkirkan sekat-sekat yang mungkin saja pernah ada ya, sekat-sekat psikologis di antara para anggota kabinet, membangun soliditas dan kekompakan yang diharapkan setelah ini mereka dapat bergerak seirama sebagai suatu institusi yang namanya pemerintah gitu. Jadi nggak ada lagi karena si A memiliki atribusi ini maka dia mewakili kelompok ini, nggak ada lagi si B mewakili atribusi katakanlah entah parpol, entah pengusaha ya, entah aktivisme dan lain-lain, maka dia mewakili kelompoknya. Tidak ada itu. Semuanya harus bergerak seirama mewakili pemerintah RI di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Itulah terkait dengan kebersamaan. Nah, yang paling terakhir itu adalah yang paling penting di sini ya, yang ingin ditanamkan oleh Presiden Prabowo adalah sifat patriotik ya. Tadi ya sebelumnya saya juga sudah membahas soal Pak Prabowo mengingatkan gitu ya bahwa inilah saya yang rela mengorbankan jiwa dan raga saya, dan itu sudah terbukti dari histori seorang Prabowo Subianto yang sudah sangat panjang ya, dan ini yang ingin ditularkan kepada para anggota kabinet. Demikian Mas Andro dan Mbak Gina. Kita ke Legend TNI Agus Wijoyo. Pak Agus Wijoyo ini merupakan terobosan baru pertama kali dalam sejarah kepemimpinan bangsa Indonesia. Prabowo Subianto memboyong seluruh pembantunya Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer Magelang. Meskipun Prabowo mengatakan ini bukan militeristik, tapi tempatnya militer banget Pak, identik. Gimana Pak Agus Wijoyo melihatnya? Memang benar juga kampus Akademi Militer di Magelang itu memberikan suasana kepelatihan ya. Jadi di situ sudah dirasakan bahwa ini adalah tempat pelatihan militer, dan apa tadi yang dikatakan bahwa ini bukan militeristik. Militer itu jangan diartikan kepada kekerasannya, tetapi juga bahwa institusi militer itu seperti tadi dikatakan oleh Pak Prabowo perlu memiliki elemen-elemen yang ingin ditularkan kepada para menteri dalam Kabinet Merah Putih, yaitu disiplin, kerjasama, dan bisa saling memahami. Jadi itu sebetulnya unsur-unsur elemen-elemen yang menjadi dasar bagi
lancarnya berputarnya mesin militer sebetulnya, termasuk juga kalau memang ada baris berbaris, itu memang penuh dengan disiplin di situ. Jadi itu yang dimaksud, dan Magelang itu tempatnya saja sudah memberikan sebuah nuansa yang dikenal bahwa Magelang itu adalah tempat penggemblengan para calon perwira di situ. Begitu. Oke, Pak Agus, kalau tadi Pak Agus menyampaikan bahwa yang di-highlight adalah soal nilai atau value militer ya Pak ya, soal kedisiplinan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana efektivitasnya? Karena kalau kita lihat ini kan berlangsung beberapa hari ya, 4 hari kalau tidak salah ya, 3 atau 4 hari gitu. Iya, ya kalau dilihat waktunya cuma 3 atau 4 hari, tidak mungkinlah untuk menanamkan nilai-nilai militer itu sebagaimana idealnya gitu ya. Sehingga saya melihat bahwa ini adalah seperti yang kita kenal sebagai outbound, pembentukan atau bonding bersama untuk mendapatkan kerjasama, dan tentu itu memerlukan disiplin. Disiplin itu mudah saja sebetulnya, bukan disiplin, jangan kita pikirkan yang muluk-muluk seperti latihan militer, tapi disiplin misalnya bangun pagi jam 4 pagi untuk memulai senam pagi ketika mata ini masih mengantuk dan udara masih dingin. Kemudian harus tepat waktu untuk apel, tepat waktu untuk makan pagi, tepat waktu untuk selesai makan pagi dan melanjutkan dalam kegiatan. Itu semua harus dipenuhi dengan disiplin. Jadi mungkin itu, dan kalau 3 hari untuk membentuk kerjasama itu saya perkirakan seperti banyak lazimnya di dalam permainan-permainan outbound, banyak permainan-permainan yang dilandasi oleh dasar-dasar fondasi psikologis. Artinya melatih kerjasama, menyelesaikan sebuah tugas yang tidak bisa selesai kalau tidak dilandasi oleh kerjasama yang mulus di antara peserta-pesertanya. Kemudian juga kerjasama, jadi itu kira-kira. Jadi satu lagi adalah mungkin juga, dan ini juga cukup penting untuk yaitu tentang assessment diri, sehingga setiap orang mengenal dirinya sendiri. Saya ini siapa, kekuatan saya apa, kelemahan saya apa, saya bagus untuk dalam situasi bagaimana, dan saya lemah untuk situasi bagaimana. Itu juga satu elemen yang bisa dimasukkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau untuk memasukkan latihan-latihan yang betul-betul kemiliteran, tidak mungkin itu ditanamkan dalam waktu 3 atau 4 hari. Baik Pak Agus, yang menarik juga Mas Uki, ini poin disiplin sangat dijunjung tinggi. Mereka saja di hari pertama sudah bangun jam 4 pagi. Tapi yang menarik seperti ini juga Mas Uki, ada pernyataan dari Prabowo Subianto bahwa mereka harus menjaga disiplin selama berada di Akademi Militer di Magelang. Tapi juga harus setia. Setia bukan pada Prabowo tapi setia pada negara. Maksudnya bagaimana Mas Uki? Dijawab sesaat lagi. Kita harus jeda dulu, hanya di Kabar Petang pemirsa. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih di kawasan Akademi Militer Lembah Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Dalam pengarahan itu Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah hal penting, diantaranya fokus dan komitmen masing-masing kementerian dan lembaga untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, akan bergizi gratis, kemudian pemberantasan korupsi, swasembada pangan, hingga swasembada energi. Di akhir acara pengarahan, Presiden Prabowo bersama jajaran kabinet melakukan foto bersama sembari menyemarakan yel-yel merah putih, merah putih. Kita ke Mas Uki dan juga Pak Agus. Mas Uki terlebih dahulu, kabarnya hari pertama Prabowo paling duluan di lapangan. Semua jajaran menteri bangunnya jam 4 pagi. Selain poin disiplin Mas, tadi ada poin menarik pertanyaan saya mengenai kesetiaan bukan hanya kepada dirinya. Bahkan Prabowo mengatakan bukan kepada dirinya tapi harus kepada bangsa dan negara, Mas Uki. Ya, Pak Prabowo atau Presiden Prabowo ya sebagai presiden dalam hal ini adalah pemimpin
pemerintah atau administratur ya dari kabinet-kabinet yang dipimpinnya gitu. Tapi ada yang lebih penting, ada yang lebih tinggi ya daripada administrasi pemerintahan, yaitu adalah bangsa dan negara gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh semata-mata bangsa dan negara, dan Pak Prabowo Subianto dalam hal ini adalah memimpin kabinetnya. Jadi artinya mereka harus percaya ya bahwa apa yang sedang mereka lakukan itu sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi Mas Uki? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi, terputus dengan Mas Uki. Kita menuju ke Pak Agus dulu. Pak Agus, kalau tadi kan yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa kenapa kemudian Akmil ini dipilih sebagai lokasi karena kan ingin tadi ya pembentukan atau bonding bersama dan lain sebagainya. Tapi begini Pak, ada juga yang beranggapan Pak Agus bahwa kalau Akmil dipilih sebagai lokasi untuk pembekalan artinya ada nuansa militer yang cukup kuat yang ingin dikedepankan oleh Pak Prabowo. Bagaimana dengan visi misi yang di awal pembentukan Zakon Kabinet yang memang ini mengedepankan soal profesionalisme? Bagaimana menurut Pak Agus pandangan soal ini? Ya, jadi nuansa dari keprajuritan itu ditujukan untuk mencapai wujud elemen-elemen yang membentuk nilai-nilai keprajuritan, disiplin, kekompakan, solidaritas. Toh juga tidak diajarkan itu kemiliteran-kemiliteran yang bersifat tentang kekerasan. Jadi itu hanya pembentukan suasana saja yang ada di situ. Dan kemudian juga di situ karena waktunya juga tidak lama, bisa dimasukkan di dalam game-game yang sebetulnya di dalamnya terkandung pelajaran-pelajaran, lessons learned, untuk menguji apa yang ingin diujikan. Misalnya di situ tadi adalah kesetiaan kepada negara dan bangsa. Misalnya di situ dilemparkan sebuah persoalan dan ada pancingan untuk memberikan pancingan kepada para peserta untuk melaksanakan tugas itu, tetapi dengan melanggar aturan misalnya. Misalnya memang tidak semudah ini, tetapi dengan sofistikasi dan dibungkus dengan prinsip-prinsip psikologi, misalnya ada pancingan-pancingan untuk melakukan korupsi dalam rangka pelaksanaan tugas itu secara mudah, benar dan cepat, dibanding dengan mengikuti aturan-aturan yang sebetulnya agak sulit dan lama. Di situ mungkin pelajaran yang ingin dikembangkan, pelajaran yang ingin dicapai adalah kesetiaan kepada konstitusi, yaitu aturan-aturan main yang telah kita sepakati bersama. Jadi begitu. Baik, Mas Uki apakah kembali tersambung? Mas Uki, kami ingin tahu kalau ini bukan sekedar simbolisme dan seremonial semata, yang paling melekat yang akan disampaikan Pak Prabowo kepada jajarannya apa? Karena kami dengar ada juga membahas tata kelola reformasi birokrasi yang bersih, Mas Uki. Betul. Ya, jadi di pagi hari memang ada dua sesi ya, ada dua sesi pembahasan materi, yaitu yang pertama itu adalah soal tata kelola negara yang bersih, ya, birokrasi yang berintegritas. Artinya ini tidak semata-mata membicarakan soal pemberantasan korupsi atau penegakan hukum, tapi materinya itu lebih kepada bagaimana menjalankan roda pemerintahan yang berintegritas, ya, yang transparan, ya, yang menggunakan teknologi-teknologi kekinian untuk meningkatkan aspek transparansi di dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, itu yang tadi pagi terbagi di dua sesi. Jadi pagi tadi ada satu sesi ya membahas hal tersebut, lalu sesi kedua juga membahas hal tersebut. Namun kemudian setelah sholat Jumat tadi ya juga sudah dibahas ya itu tentang perencanaan pembangunan serta perencanaan pembuatan kebijakan. Jadi itu juga sudah dilakukan dan metode yang dipakai pada kali ini mungkin tidak sama ya dengan apa yang terjadi di Hambalang misalnya ya. Kalau di Hambalang itu kan seperti pengayaan materi, jadi kita mendengarkan dan mencatat. Kalau yang hari ini di Magelang ini lebih banyak kepada exercise. Jadi topik-topik yang dibahas ini memang lebih banyak diresapi, dihayati ya, bukan hanya dipahami lagi,
karena ini dilakukan dengan metode-metode yang melibatkan aktivitas kekelompokan, kurang lebih seperti itu. Jadi di sana ada diskusi, di sana ada interaksi, ya, di sana ada memecahkan masalah secara bersama-sama gitu ya. Jadi tidak lagi bersifat satu arah ya, di mana pemateri memberikan materi, lalu partisipan atau peserta mendengarkan saja gitu. Itu nggak ada. Kali ini nggak ada. Jadi lebih kepada seperti itu, Mas. Ya, jadi itu tadi tujuannya untuk membangun solidaritas ya, yang baik antar kementerian. Sekali lagi terima kasih banyak Betul. Mas Uki dan juga Pak Agus atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.